Ketika sekolah dahulu, mungkin kita ingat ada sebuah himne yang pernah kita nyanyikan, yaitu himne guru. Ada penggalan lirik di dalam lagu itu yang berbunyi, "Engkau sebagai pelita dalam kegelapan." Ini menyimbolkan bahwa guru adalah sosok yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan. Tentu ini tidak semata-mata secara harafiah seorang guru menjadi pelita di sebuah ruang gelap, melainkan kiasan. Guru dianggap sebagai sosok yang memiliki pengetahuan sehingga ia menjadi pelita yang membawa terang, yaitu pengetahuan ke tengah situasi gelap karena ketidaktahuan. Menjadi hal menarik bahwa terang dan tahu itu rupanya cukup berkaitan. Sebagai contoh, jika kita mendengar kata menerangkan, berarti membuat terang atau membuat jelas sehingga dapat diketahui atau dipahami. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa kegelapan berarti juga situasi ketidaktahuan atau ketidakpahaman. Dalam bacaan pertama esok hari, situasi seperti ini sempat disampaikan oleh Allah kepada Samuel. "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dalam memutuskan memilih seorang raja, Samuel sebagai manusia tidak tahu bahwa seharusnya melihat bukan dari cara pandang manusia, melainkan cara pandang Allah. Ia melihat apa yang nampak, sementara Allah ingin melihat jauh lebih ke dalam, yaitu hati. Saudari-saudara terkasih, masa Prapaskah semakin mendekati hari-hari terakhir menuju Pekan Suci. Bagaimana dengan laku tobat melalui pantang dan puasa kita? Apakah pantang dan puasa itu masih kita lakukan secara fisik saja, atau sudah sampai pada pertobatan yang sungguh dari dalam hati? Kedisiplinan fisik dalam berpantang dan berpuasa tidak secara otomatis mengubah karakter seseorang. Sebaliknya, pertobatan hati yang sejati akan dengan sendirinya menuntun pada perubahan perilaku jasmani. Tentu ini bukanlah hal mudah karena sebagai manusia berdosa, kita terjebak dalam kegelapan itu. Lalu bagaimana untuk melakukan pertobatan yang dari hati dan meninggalkan kegelapan itu? Dalam bacaan Injil versi panjang di esok hari, Yesus menyampaikan bahwa Dialah sang terang. Oleh karena itu, agar tidak hidup dalam kegelapan, kita perlu mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita sehingga kita hidup di dalam Dia. Itulah pertobatan hati yang sejati. Ada hal menarik yang dapat kita renungkan dalam bacaan Injil esok hari, yaitu Yesus menyampaikan bahwa selama Ia di dalam dunia, Dialah terang dunia. Lalu, setelah Dia naik ke surga, siapakah yang menjadi terang itu? Kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu dalam bacaan kedua esok hari. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyampaikan, kita adalah terang di dalam Tuhan. Kitalah yang menjadi terang itu, tetapi syaratnya adalah harus di dalam Tuhan. Ini merupakan perutusan kita selama di dunia, yaitu menjadi terang. Santo Paulus pun menyampaikan agar kita berjuang agar tidak lagi mengambil bagian dalam kegelapan, agar bisa membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini menjadi pesan yang sangat kuat bagi kita selama masa Prapaskah ini agar kita bertobat dalam pertobatan hati yang sejati, sehingga setelah melihat sang terang itu ketika Paskah nanti, kita akan siap dengan perutusan untuk membawa terang itu kemanapun kita diutus, baik itu keluarga, komunitas, sekolah, tempat kerja, atau tempat usaha. Bertobatlah, hiduplah dalam sang terang itu, dan bawalah terang itu. Tuhan Yesus memberkati.